Bayu, di luar sana lagi rame nih, ada pasangan muda, pasangan baru, dua-duanya terkenal, Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Bayu melihat ada cinta benar-benar di mata mereka atau ada maksud lain di situ? Ya, saya ini mungkin keempat kali saya diberi pertanyaan media seperti ini. Dari awal mereka bertemu memang ada komitmen untuk kita, ayo buat kontennya, ayo buat cerita seperti ini, yo. Untuk pekerjaan. Maklum, anak muda single sah-sah aja. Mereka membuat gimmick apapun, settingan apapun itu sah karena belum ada hal yang membuat mereka satu sama lain rugi dan memberi keuntungan bagi mereka untuk bisa satu sama lain untuk saling memberi dorongan dan kemampuan mereka untuk bisa membuat suatu cerita bahwa seakan mereka punya pasangan, berhubungan dan saling menyayangi. Tapi sebagai laki-laki bohonglah kalau tidak ada rasa kagum dengan seorang Amanda yang cantik, sangat mungkin menurut saya orang juga pintar dan orangnya asik. Dan memang masih gimmick. Waktu saya bilang waktu pertama ada terawang, saya bilang kan mereka pasti biasa-biasa aja, belum ada hal yang lebih. Demikian juga waktu itu Billy dengan dekat dengan anaknya Mas Parto. Itu pun menurut saya juga semua udah diatur, semua settingan semua. Tapi tadi nggak ada yang rugi, nggak ada yang bermasalah. Justru itu mereka kan punya konten, punya cerita bahwa mereka anak muda yang sangat kreatif, membentuk satu cerita bahwa mereka punya hubungan, dan itu sangat membuat fans mereka penasaran dengan kehidupan mereka. Seperti itu. Berangkat dari settingan mungkin nggak Mbak Yu akhirnya ada rasa benar, atau Mbak Yu justru melihat bahwa sampai kapanpun Billy akan settingan terus dan tidak akan pernah menemukan pelabuhan terakhirnya gitu? Kalau namanya settingan dengan seorang mana-mana foto-foto dengan siapa anak Mas Parto atau siapapun itu sah-sah aja bagi seorang Billy. Dan Billy termasuk laki-laki yang tanggung jawab sebenarnya, tanggung jawab, orangnya baik, orangnya udah sayang dengan seseorang, dia akan mati-matian berjuang untuk mempertahankan pasangan itu. Seperti kasusnya dia dengan Hilda itu seperti apa? Waktu saya diwujud seperti itu pun Billy merasa ya pasangan benar, itu hanya Billy kan sebagai pasangan, sebagai laki-laki dia berusaha maksimal melindungi pasangannya. Demikian dengan kalau Billy punya pasangan si A, si B, si C, dia apa adanya, dia tanggung jawab, dia sangat merangkul dan dia sangat menghargai wanita, juga dia sangat melindungi wanita. Di sini yang jadi masalah kan kepercayaan. Kepercayaan tidak gampang langsung Billy pindah agama atau Amanda pindah agama, tidak segampang itu juga. Dengan Billy yang dengan sebelumnya juga pun pindah agama ataupun agama sama lain harus sama, itu patokan dari keluarganya dan Billy juga seperti itu. Jadi kita kepengen jadi imam yang baik untuk pasangannya yang memang satu kepercayaan. Kalau sekarang bertemu dengan Amanda yang memang masih settingan, masih jalan bareng sebagai teman seperti itu, belum ada yang lebih pun, ya memang masih menjajaki. Karena memang begitu banyak rintangan yang ada di depan mereka. Kalaupun mereka jalan nih jadi pasangan pacaran, dan salah satu ada yang pindah agama, itu pun Billy belum bisa menemukan yang cinta di pelabuhan terakhir, itu belum bisa. Karena memang ini belum jodohnya Billy, seorang Amanda ini. Tapi untuk menjadi sahabat, menjadi teman yang akrab atau hanya sekedar saling mengenal ataupun pacaran pun bisa. Tapi bukan untuk jadi pasangan seumur hidup atau pelabuhan terakhir. Menarik Mbak Yu, karena penerawangan Mbak Yu bilang bahwa ini belum jodohnya Billy ya. Iya. Ternyata belum di sini ya, masih ada lagi belum. Ya. Billy akan menemukan nanti. Bukan jelas bukan seorang Amanda, tapi menjadi seorang sahabat, teman, ataupun saudara, ataupun ibaratnya satu hal yang bikin dia nyaman sebagai seorang pacar, mungkin bisa. Tapi belum tentu bisa menikah. Kalaupun bisa menikah pun masih banyak problem juga mereka hadapi. Jadi Billy belum bisa menemukan benar-benar pasangan buat dia menemani di masa hidupnya nanti ke depannya. Karena bagaimanapun Billy juga sudah berumur, bagaimana mengejar target dan bagaimana dia juga mengejar impiannya, juga mengejar rezekinya juga. Kan dia berusaha semaksimal mungkin sebagai seorang laki-laki. Tapi dia juga punya tanggung jawab di belakangnya. Jadi dia harus mencari pendamping yang mengerti kebutuhan dia, mengerti keluarganya dan mengerti dan sayang dengan semua kekurangan seorang Billy Syahputra. Dan ini Billy lagi menjajaki. Dari belajar dari menjajaki itu, apakah Mbak Yu juga melihat bahwa Billy menikmati petualangannya? Karena dia mencari terus. Namanya Billy memang dia tidak pernah jera untuk itu, prinsipnya laki juga. Kalau laki juga satu gagal dia akan berusaha mencari terus. Kalau dia hanya satu pakem, nggak bisa tenaga. Tapi Billy tidak punya tenaga bagus, support bagus, iman bagus,
dan keluarganya juga mendukung, dia tidak pernah kelelahan untuk mencari. Walaupun secara pribadi mungkin Anda, kita semua untuk bertemu dengan hal yang baru, menjejaki lagi, mengenal satu sama lain, proses lagi, itu sangat melelahkan. Tapi karena Billy sebagai laki-laki juga pengen menikah, pengen bertemu dengan sandarannya, Billy masih berusaha. Ya kalau emang jodohnya Tuhan sudah mengirimkan atau menempatkan itu jadi jodohnya, katakan Amanda Manopo, saya hanya menerawang, bisa saja terjadi. Tuhan menginginkannya hanya taruhan Mbak Ayu, dan ini akan saya jodohkan dengan Amanda. Satu mas mengalah dan menjadi mualaf, dan akan jodoh panjang. Kalau Tuhan sudah punya rencana, siapa yang tidak bisa terjadi? Semua Tuhan itu bilang A ya bisa terjadi A. Kalau kita bilang A bisa jadi Z kok, gitu loh. Saya manusia, tapi Tuhan lebih punya kehendak, lebih punya bahasa yang bisa menyatakan iya dan tidaknya. Kalau menurut Tuhan bisa, karena masa kadang-kadang hanya menerawang. Apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Seperti itu loh. Tapi Mbak Yu, kalau menurut penerawangan Mbak Yu dari sisi paranormal kejawen, ada nggak sih Billy kan deket sama orang ditinggal, deket sama orang pisah, ada nggak mungkin karma yang akan menimpa dia? Karena dia menyakiti banyak, dalam tanda kutip menyakiti banyak wanita lah gitu. Sebenarnya Billy meninggalkan pasangan juga bukan karena menyakiti juga, tapi justru Billy disakitin gitu. Masa dibohongi, disakitin, dan memang bukan jodohnya, ada perbedaan prinsip. Juga karena yang lagi menonjol kemarin kan beliau dekat sama dengan seorang itu kan, seorang Hilda. Tapi waktu itu dia dekat dengan siapa tuh, adiknya Raffi, siapa itu? Shanas. Shanas tuh waktu itu menurut saya loh ya, itu settingan. Menurut saya waktu dengan Shanas tuh settingan. Karena untuk mengangkat Shanas, mengangkat Billy, mereka dibuat seakan menjadi pasangan bisa naik. Ya, karena mereka baru naik waktu itu kan. Baru naik, dan waktu itu menurut saya maaf kalau saya salah settingan. Tapi kalau kesininya Billy dengan Hilda memang dia benar-benar pakai hati. Dia tahu bahasa itu semua dari seorang Hilda. Kalau kesininya dia tahu sebenarnya dan terbuka semuanya, ya Billy merasa dibohongi seperti apapun alasannya. Billy punya sikap sebagai laki-laki, dia harus punya sikap bagus gitu loh. Dan kesininya dia mencoba lagi, ada perbedaan prinsip, sikap, karakter seperti apa, Billy ambil sikap nggak apa. Jadi bukan karena Billy meninggalkan tanpa bosan tanpa bermasalah, atau Billy meninggalkan tanpa pesan, atau Billy meninggalkan tanpa tanggung jawab, tidak. Billy bersikap karena tersakiti, dia mundur. Billy berpisah karena perbedaan prinsip, iya. Atau ada perbedaan yang memang susah disatukan, iya. Berarti tidak ada sumpah, tidak ada di sini. Memang Billy belum bertemu pasangan yang tepat. Billy belum bertemu orang yang dipasangkan oleh Tuhan, dan Billy harus terus mencoba. Sebagai manusia kita wajib berusaha berdoa dan minta restu dari orang tua biar bertemu dengan orang yang tepat. Karena jodoh itu gampang-gampang susah. Begitu yang orang tepat, ya itu kita inginkan. Kalau belum tepat, bisa 2-3 kali nikah baru bertemu orang yang tepat. Dia namanya jodoh. Ya, 1 tahun kenal, bisa 10 tahun kenal, bisa mengalahkan yang 1 bulan yang kenal. Namanya jodoh. 10 tahun nih pacaran nih, tapi dia akan terkalahkan dengan orang yang baru kenal 1 bulan. Itu namanya jodoh. Ketemu pasangan yang tepat di saat bertemu dengan jodohnya. Kita tidak tahu. Billy sekarang lagi dekat dengan Amanda Manopo nih. Tapi Tuhan tiba-tiba memunculkan seorang yang di sela-sela saat mereka berhubungan, yang baru kenal sebentar, tiba-tiba dapat feel-nya menikah. Walau. Itu terawangan saya seperti itu ya. Terima kasih.